Wit pring ambek wit randu iku omaku. Aku wis urip nang kono wis suwe. Lah Erwin kaget. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bukan bangsa manusia. Ini bangsa jin yang menempati pohon-pohon bambu dan pohon randu itu. Desanya sangat tradisional sekali. Orang-orang yang ada di sana itu juga masih memakai baju-baju tradisional. Dan umumnya, orang-orang di sana itu ukuran tubuhnya hampir separuh tubuhnya Erwin. Dia juga ketemu sosok bapak-bapak pakai ikat kepala putih, dan dia sempat hilang beberapa hari. Pulang-pulang, dia ini kayak orang linglung, dan setelah dia kembali ditemukan, dia benar-benar hilang ingatan, nggak ingat dengan orang tuanya, nggak ingat dengan rumahnya, bahkan dia nggak ingat dengan namanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah kiriman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Erwin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Erwin. Jadi di sini kita langsung masuk ke ceritanya. Di masa-masa kuliah itu, sebenarnya Erwin ini mempunyai orang tua yang waktu itu kedua orang tuanya sudah bercerai. Di sekitaran semester 7, Erwin ini dihubungi oleh bapaknya. Jadi bapaknya ini sudah menikah lagi dengan seorang perempuan, dan waktu itu Erwin disuruh ke sana menemui bapaknya. Erwin sendiri ini nggak pernah berpikir kenapa kok bapaknya ini tiba-tiba manggil Erwin untuk menghadap bapaknya. Jadi dia tanpa pikiran apapun, dia menghadap bapaknya. Ternyata di sana bapaknya Erwin ini pesan bahwa waktu itu sawah bapaknya yang ada di desa ini sudah dijual semua, dan uangnya untuk membayar hutang. Nah, disinilah Erwin ini baru tahu ternyata selama ini bapaknya ini punya hutang. Dan bahwasanya beberapa tahun yang lalu ketika orang tuanya ini bercerai, itu karena hutang-hutang bapaknya ini yang mengakibatkan bapak dan ibunya Erwin ini sering bertengkar di sana, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Jadi disinilah Erwin ini baru tahu ternyata bapaknya ini punya hutang. Dulu ketika bapaknya memulai bisnis, Erwin tidak menyangka kalau ternyata selama ini bisnis-bisnisnya itu mengalami kebangkrutan, dan disinilah bapaknya Erwin sudah mulai berhutang. Jadi di situ Erwin ini diserai uang, waktu itu sekitar 150 juta. Dan bapaknya ini pesan, Win, ini uang tolong kamu kelola. Kalau bisa, kamu jadikan rumah untuk nanti ketika kamu sudah berkeluarga. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah mikiri adikmu.
adikmu ini sudah bapak kasih juga, jadi kamu tenang aja, untuk sementara uang adikmu ini biar bapak yang simpen, karena adikmu masih sekolah, dia mungkin nggak bisa nyimpen uang, jadi ini pesan bapak, uang 150 juta ini kamu jadikan sesuatu, bapak nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, setelah obrolan itu Erwin nggak berpikiran apapun. Yang dia pikirkan ya yang penting bapaknya sehat waktu itu, dan dia pun pulang menjalani aktivitas seperti biasa. Singkat cerita, kira-kira 3 bulan setelah itu, Erwin ini dapat kabar bapaknya itu kena serangan jantung dan masuk rumah sakit. Jadi di situ beberapa hari Erwin ini sempat nggak kuliah karena bolak-balik dari rumah menuju ke rumah sakit untuk ngecek kondisi bapaknya waktu itu. Dan ketika ada di rumah sakit, hari keempat, bapaknya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi disinilah Erwin mulai berpikir apa mungkin pada saat Erwin ini dikasih uang oleh bapaknya itu, ini merupakan firasat terakhir dari bapaknya. Nah di situ Erwin ini merasa kasihan dengan bapaknya. Dia mulai berpikir pada saat bapaknya sakit seperti itu, ternyata bapaknya masih kepikiran anak-anaknya. Jadi hal inilah yang disampaikan oleh ibu tirinya Erwin. Setelah bapaknya itu dimakamkan, ibu tirinya Erwin ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Erwin. Ternyata selama ini bapaknya itu mengharapkan supaya Erwin dan adiknya itu mengunjungi bapaknya. Ternyata memang Erwin sendiri mengakui selama bapaknya menikah dan mempunyai istri baru, Erwin sendiri ini juga segan untuk datang ke rumah bapaknya itu. Karena dia merasa nggak enak dengan ibu tirinya. Ternyata setelah bapaknya Erwin ini meninggal, barulah Erwin ini tahu ternyata ibu tirinya itu baik sekali. Nah ini yang disesalkan oleh Erwin, tapi bagaimanapun juga bapaknya sudah meninggal, sudah pergi. Nah setelah kejadian itu, Erwin kembali lagi ke kampus. Disinilah dia itu mengenal seorang perempuan namanya Ani. Nah Erwin ini pada saat pertama kali kenal Ani, dia sudah ngomong panjang lebar dengan Ani bahwa dia nggak mau pacaran lama-lama. Erwin ini memutuskan dia mau menikah muda. Ternyata Ani ini menyambut tawaran Erwin. Jadi nggak sampai 1 tahun mereka menjalin hubungan, mereka akhirnya menikah. Dan pada waktu itu status mereka ini masih sama-sama kuliah. Setelah pernikahan ini digelar secara sederhana, mereka melanjutkan lagi kuliahnya seperti biasa. Dan sampai pada akhirnya, Erwin ini setelah lulus kuliah, dia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di situ dia kerja selama hampir kurang lebih 6 bulan. Dan sebenarnya selama 6 bulan itu, dia ini agak nggak cocok dengan suasana kantor. Banyak sekali gosip-gosip miring. Dan Erwin sendiri mengakui, nggak cuma cewek yang ada di sana, nggak cuma cewek, ternyata semua karyawan cowok pun juga doyan menggosip. Erwin sendiri juga sering mendapatkan gosip-gosip miring. Dan pada saat itu Erwin ini juga merupakan sasaran dari gosip teman-teman kantornya itu. Jadi setelah 6 bulan, Erwin coba diskusi dengan istrinya. Dia sudah merencanakan pengen resign dari kerjaannya itu. Tapi di satu sisi lain, dia masih nggak punya ide untuk ngapain lagi. Apakah dia harus kerja di perusahaan lain? Apakah dia harus membuka usaha baru? Inilah yang dibingungkan. Akhirnya Ani ini, istrinya Erwin itu bilang, ya sudah, kalau kamu memang sudah berencana mau resign, dan kamu masih bingung, sudah nggak usah susah-susah. Kamu sholat istikharah, kamu minta petunjuk. Gimana baiknya kamu minta sama Allah yang terbaik seperti apa. Barulah Erwin ini kepikiran, iya juga ya, kenapa kok sholat istikharah ini nggak terlintas? Padahal pada saat seorang hamba itu menemui kesulitan, menentukan pilihan, seharusnya dia ini melakukan sholat istikharah. Dari situ, dari saran istrinya, Erwin pun mulai sholat istikharah. Ternyata dia ini setelah sholat itu merasakan ada keinginan kuat untuk resign. Dan dia punya ide-ide baru untuk buka warung atau semacam kafe. Tapi dia sendiri nggak tahu. Nah, dia pun utarakan hal ini ke Ani. Dia bilang kalau yang aku kok kepingin punya usaha-usaha kafe atau warung-warung gitu ya. Tapi di mana ya? Aku sendiri nggak tahu. Sudah, yang penting kamu niatkan dulu niatmu itu.
Kalau memang kamu mau resign, sudah segera resign, baru kamu memikirkan ide-ide yang lain. Nah, dengan tekad yang kuat, sekitar 2 hari kemudian Erwin menuju ke perusahaannya, dia ajukan surat resign itu. Dan nggak lama setelah itu dia pun resign dari kerjaannya. Jadi kira-kira sudah hampir 1 bulan Erwin ini nganggur di rumah. Pada waktu itu mereka ini masih tinggal di rumah ibunya Erwin bersama istrinya itu. Nah, sebelum 1 bulan, Ani ini pulang karena disuruh orang tuanya yang ada di desa itu pulang. Ada satu keluarga Ani ini yang masih bisa dibilang satu saudara dengan Ani. Dia ini melangsungkan pernikahannya. Jadi bapaknya Ani nyuruh Ani pulang bersama juga Erwin. Nah, hari itu mereka pulang menuju ke desanya Ani. Begitu dalam perjalanan, mereka ini naik motor. Dalam perjalanan menuju ke desanya Ani itu, mereka melewati hutan-hutan pinus dan juga hutan-hutan karet. Di situ mulai banyak warung-warung yang didirikan. Nah, Erwin ini tanya, loh, ini mulai kapan ini warung-warung atau kafe-kafe ini di sini? Oh iya, itu kata bapak, ini memang perhutani menyewakan lahannya. Boleh ditempati oleh warga yang tinggal di daerah sini. Sewanya pun juga murah. Nah, di situ pas Erwin ngobrol dengan Ani, mereka nggak kepikiran sama sekali tentang kafe-kafe itu. Mereka lewati kafe-kafe itu dan sesampainya di rumah, mereka mengikuti acara tersebut sampai di hari Minggu dan mereka ini pulang. Begitu mereka pulang, mereka melewati kafe-kafe itu tadi yang lokasinya ada di hutan-hutan pinus. Nah, Ani ini bilang ke Erwin, "Yang, yuk mampir dulu yuk. Kita ngopi-ngopi, pengen ngerasain suasana di situ." Dan akhirnya mereka memutuskan berhenti. Mereka pun pesan makanan dan minuman, terus mereka ini menikmati suasana yang ada di sana. Nah, yang ada dalam pikiran Erwin, ternyata di sini enak juga ya. Terus dia tanya-tanya ke pemilik warung itu, "Pak, ini kalau mau buka kafe di sini ini gimana ya Pak caranya?" Nah, pemilik warung ini bilang, "Oh, ini dari Mas, dari warga kampung sekitar ini yang mereka punya komunitas sendiri. Masnya ini asalnya dari mana?" Nah, terus Ani ini menyebutkan bahwa dia asalnya juga dari desa yang nggak jauh dari sana. Terus bapak-bapak pemilik warung menjelaskan, "Yo, coba Mbak, hubungi orang-orang yang ada di sana. Biasanya mereka tahu kok prosedurnya seperti apa untuk buka warung di sini." Nah, setelah mereka ngobrol-ngobrol seperti itu, Erwin dan Ani ini nggak jadi pulang. Mereka balik lagi ke desa, mereka pulang ke rumah dan tanya ke bapaknya Ani. Ternyata bapaknya Ani ini tahu soal itu. Memang perhutani ini membuka lahannya untuk disewakan dan lebih diutamakan warga-warga yang tinggal di area itu. Akhirnya berbekal informasi ini, mulailah Erwin punya pikiran. Kira-kira cukup nggak uang 150 juta dari bapak itu untuk membuka warung atau kafe di sini? Setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa temannya, akhirnya mulailah Erwin ini berniat untuk membuka warung di sana. Dan ternyata benar, untuk pembangunan kafe yang semua rata-rata dari kayu itu diperlukan biaya sekitar 100 jutaan. Memang izinnya nggak mahal. Nah, kira-kira pembangunan kafe ini sekitar 1 bulan. Nah, disinilah cerita horornya. Pada saat pembangunan kafe, karena lokasi ini ada di area hutan pinus dan juga hutan karet. Pada waktu pembangunan itu ada 3 tukang yang nginep di sana, termasuk Erwin ini menemani tukang-tukang itu. Sementara istrinya Ani itu tinggal di rumah, di desanya. Nah, kira-kira malam kedua, pas waktu itu tukang-tukang ini baru mulai istirahat. Erwin waktu itu belum istirahat, dia masih chat-chatan dengan istrinya. Pada waktu chat-chatan itu tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki anak kecil yang jalan. Nah, awalnya Erwin ini nggak menggubris, tapi setelah dia mendengar langkah kaki anak kecil, dia mulai berpikir, nggak mungkin ada anak kecil yang berkeliaran di sini. Ini di tengah hutan dan jauh sekali dari pemukiman. Langsung HP-nya ini diletakkan, dia keluar dari bangunan itu, dia lihat. Jadi waktu itu posisi warung ini ada di atas. Dia bisa melihat ke area bawah. Di situ banyak sekali gazebo-gazebo yang mulai dibangun. Jadi Erwin ini memperhatikan dari atas, ngeliat. Terus dia masih merasa nggak nyaman.
Diambillah senter itu, mulai di senter sampai ke bawah. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan karena dia masih penasaran, dia mulai menuruni bukit itu, sampai dia menuju ke jalan raya, dilihat lagi, nggak ada satu orang pun yang lewat. Setelah itu Erwin pun kembali ke tempatnya. Dia lanjutkan chat-chatan lagi dengan istrinya. Dia bilang, yang barusan aku dengar, ada suara langkah kaki anak kecil. Nah, istrinya cuma bilang, ya udah, kamu tidur aja, biar nggak dengar suara yang aneh-aneh. Daripada nanti kamu dengar-dengar lagi, sudah kamu tidur. Mungkin itu tadi ada daun atau ranting yang jatuh. Mungkin kamu dengarnya seperti suara langkah kaki anak kecil. Ya sudahlah, aku mau tidur dulu yang. HP diletakkan, dia pun mulai tidur. Nah, karena bangunan-bangunan ini belum selesai secara sempurna, masih ada beberapa bagian yang terbuka, yang bisa melihat langsung ke arah luar. Jadi pas waktu Erwin ini tidur, dia menghadap ke arah tembok kayu itu. Dia nggak menghadap ke arah jendela yang terbuka ini. Nah, pas waktu dia tidur, tiba-tiba ada bayangan. Jadi lampu itu diletakkan di luar, lampu ukuran 5 watt. Erwin ini yang menghadap ke arah tembok kayu, dia bisa melihat ada bayangan. Jadi kayak ada orang yang menutupi lampu ini. Nah, secara otomatis Erwin pun nggak enak, dia langsung noleh. Dikiranya tukang-tukang ini mungkin butuh sesuatu, mungkin butuh minum atau apa, karena galon air dan semua peralatan masak itu ada di tempat Erwin. Nah, tukang-tukang ini tidurnya di gazebo bawah. Awalnya Erwin mengira kalau tukang-tukang ini naik. Begitu Erwin ini noleh, ternyata sekelebatan Erwin ngelihat ada orang yang melintas di situ. Rambutnya panjang sekali. Nah, karena curiga, banyak sekali peralatan yang tergeletak di sana, Erwin pun bangun. Dia buka pintu, begitu melihat di luar ini nggak ada siapa-siapa. Langsunglah Erwin ini turun ke gazebo bawah, di mana tukang-tukang ini tidur. Terus Erwin ini buka kelambu. Ketika kelambu ini dibuka, dia melihat ternyata tukang-tukang ini masih lengkap dan mereka semua tidur. Nah, Erwin jadi berpikir, ini tadi siapa yang lewat? Jelas-jelas rambutnya gondrong karena kelihatan sekali rambutnya. Nah, setelah itu Erwin balik lagi ke tempatnya. Dia sengaja nggak tidur. Dia cuma menghadapkan wajahnya atau kepalanya ke arah tembok kayu itu dan membelakangi jendela yang bolong ini. Begitu Erwin ini sudah menghadap ke arah tembok, dia memperhatikan bayangan lampu ini, diperhatikan betul oleh Erwin, dan sekali lagi dia melihat lampu ini tertutupi oleh badan seseorang. Nah, Erwin pun noleh. Lah, disinilah Erwin melihat dengan jelas ada sosok seperti bapak-bapak, wajahnya nggak jelas karena dia membelakangi cahaya. Yang waktu itu dilihat oleh Erwin, rambut orang ini itu benar-benar panjang dan seperti mengembang. Begitu Erwin ini ngelihat, langsung dia tanya, "Wih, sopo iku, sopo?" Langsung Erwin ini keluar. Begitu dia keluar, ternyata sosok ini sudah nggak ada lagi. Nah, ini gangguan pertama kali yang dialami oleh Erwin. Beberapa hari kemudian, Erwin belum cerita ke tukang-tukang ini. Ternyata tukang-tukang ini juga mengalami hal yang sama. Dia juga sering diganggu, tapi mereka ini lebih sering diganggu oleh sosok anak kecil. Jadi ceritanya, tukang-tukang ini sudah tidur. Ada satu orang tukang yang waktu itu tidurnya lebih dulu. Dan dia kebangun di tengah malam, dia mau ambil minum ke tempat Erwin, tapi dia malas karena jaraknya cukup jauh menuju ke gazebo-nya Erwin itu. Jadi tukang ini masih ogah-ogahan. Ambil air nggak ya? Nanti aja lah, nunggu pagi. Nah, sebelum dia membaringkan badan lagi, di kakinya itu ada yang menggelitikin. Terus dia ini sempat ngeliat, mungkin karena bapak tukang ini baru bangun tidur, jadi keadaannya masih antara sadar dan gak sadar, dia noleh, itu ada anak kecil. Anak kecil ini pelontos, dan usianya itu sekitar 1 tahunan. Tapi anehnya, anak yang sekecil itu, kalau logikanya anak usia 1 tahun, dia nggak mungkin sudah bisa berlari. Tapi si anak ini, dengan postur tubuh yang seperti itu, setelah si anak ini menggelitikin kaki dari Pak Tukang ini, dia langsung lari keluar. Jadi bapak-bapak tukang ini langsung ikut keluar, langsung dia coba mengejar si anak kecil ini. Ternyata dia lari masuk ke arah hutan. Nah, dari cerita-cerita inilah Erwin juga akhirnya tahu, ternyata tukang-tukang ini juga sering diganggu.
Dan pada saat itu Erwin juga menceritakan tentang kejadian yang waktu itu dia didatengin sosok hitam dan ada rambutnya itu berantakan. Erwin juga menceritakan hal ini ke bapak-bapak tukang itu, tapi bapak-bapak tukang ini bilang, "Sudah Mas, kalau di sini itu sudah biasa. Ini dulunya kalau kata mbah-mbahku dulu, ini memang areal-areal yang diwingitkan." Nah, tukang-tukang ini memang adalah orang asli sana, yang beberapa dari mereka tahu tentang sejarah tempat ini dari kakek buyutnya. Setelah dijelaskan oleh para tukang ini, Erwin pun coba memaklumi, ya sudahlah, namanya juga tempat seperti ini. Nah, sebelum 1 bulan proyek pengerjaan ini selesai, Erwin itu dimintain tolong oleh beberapa orang dari perhutani. Dia ini dipeseni, "Mas Erwin, kalau bisa, itu rimbunan-rimbunan pohon bambu itu mbok ditebang, biar nggak rungsep Mas. Terus yang di sebelah pohon randu itu juga ditebang nggak apa-apa." Nah, karena sudah dapat izin dari pihak perhutani, akhirnya Erwin pun berusaha menebang pohon bambu dan juga pohon randu ini. Sebenarnya sebelum-sebelumnya Erwin sudah membicarakan hal ini dengan tukang-tukang tersebut, bahwa mereka ini sudah ingin menebang pohon bambu dan juga pohon randu itu karena terlihat rungsep sekali. Jadi setelah dapat izin dari pihak perhutani, akhirnya siang itu juga pohon-pohon bambu ini mulai ditebang. Dan pada saat penebangan itu, Erwin dan para tukang ini nggak punya pikiran negatif apapun. Yang dia lakukan supaya keadaan di sini ini nggak rungsep. Nah, setelah pohon bambu ditebang, giliran pohon randu yang ditebang. Malam itu pas Erwin ini tidur di sana, Erwin ini didatengin satu keluarga. Ada 1 orang bapak, 1 orang ibu, dan juga 2 orang anak. Lah, mereka ini berdiri persis di depan pintu yang ditempati Erwin itu, karena waktu itu belum ada pintu, jadi masih lubang, jendela pun juga nggak ada jendelanya. Dan waktu itu Erwin ini juga kaget. "Loh, jenengan-jenengan ini siapa?" Terus satu keluarga ini cuma diem, dan gak lama setelah itu mereka hilang. Jadi waktu itu Erwin ini masih gak habis pikir, ini mimpi atau memang aku ini yang berhalusinasi. Dia pun melanjutkan tidur. Nah, dalam tidurnya inilah dia mimpi. Dan mimpinya itu persis seperti nyata. Dia kembali lagi didatengin satu keluarga ini, dan waktu itu sosok bapak ini yang rambutnya benar-benar berantakan panjang, dia mendatangi Erwin dengan marah-marah. Erwin ini dicaci maki. Intinya waktu itu Erwin nggak tahu ini orang ngomong apa, kok bahasanya aku nggak tahu. Tapi dilihat dari raut wajahnya, si bapak-bapak ini marah-marah ke Erwin. Terus Erwin tanya, "Wonten nopo to Pak? Kulo niki salah nopo?" Barulah si bapak-bapak ini ngomong dengan bahasa Jawa. "Wah, kok niku aku wis urip nang kene wis suwe. Omahku mbok hancurno koyo ngono, terus aku iki urip nang ndi mari ngene. Kurang ajar kon niku. Wah, kon niku wis gak ngerti sopan santun." Intinya orang ini marah-marah. Erwin waktu itu masih gak paham, ini bapak ini ngomong apa, kapan aku ngancurkan rumahnya. Perasaan hampir 1 bulan itu Erwin ini ada di warung itu untuk bangun warungnya ini. Kenapa kok bapak-bapak ini datang tiba-tiba ngomong seperti itu? Jadi Erwin minta penjelasan. "Pak, sebentar Pak. Saya mau tanya, maksud bapak itu seperti apa? Saya ngancurkan rumah bapak yang mana?" "Ya iku, wit pring ambek wit randu iku omahku. Aku wis urip nang kono wis suwe." Lah, Erwin kaget. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bukan bangsa manusia. Ini bangsa jin yang menempati pohon-pohon bambu dan pohon randu itu. Akhirnya dalam mimpi itu Erwin sadar. Erwin paham. Oh alah Pak, itu toh yang sampean maksud. Berarti pohon bambu dan juga pohon randu itu rumah jenengan. "Iya, wis ya apa carane saiki? Balekno omahku. Nek gak ngono kontak ganggu terus." Setelah itu satu keluarga ini pun menghilang. Lah, tiba-tiba Erwin ini bangun di jam 3 persis. Jam 3 pas dia bangun, dia ngelihat jam 3 pas. Dia langsung menuju ke bawah. Dibangunkanlah tukang-tukang ini karena Erwin agak merasa takut. Nah, para tukang ini bangun. "Ada apa Mas Erwin?" "Pak, saya barusan mimpi buruk Pak." "Mimpi apa Mas?" Diceritakanlah oleh Erwin, dia didatengin satu keluarga dan bapaknya ini marah-marah. "Wah lah gitu toh Mas." "Iya Mas, kita ini juga lupa, nggak minta izin lebih dulu kalau mau nebang.
Terus mereka mulai berpikir, jangan-jangan orang perhutani ini sengaja nyuruh Erwin dan juga tukang-tukang untuk menebang pohon bambu dan pohon randu ini, karena mereka yang lebih paham bahwa pohon randu ini memang angker atau ada penunggunya. Nah, menurut tukang-tukang ini seperti itu. Ini sengaja ini mas, orang perhutani nyuruh kita nebang pohon bambu sama pohon randu. Mungkin mereka ini tahu kalau pohon randu ini ada penunggunya. Jadi kita kan yang bermasalah. Ya sudah pak, ini gimana pak? Ya wes mas, nanti pagi aja lah mas, ini masih jam berapa, masih gelap. Ya wes pak, nanti kita cari solusinya ya pak. Nah pagi itu jam 7, Erwin kembali lagi ditemui oleh para tukang ini. Dan para tukang ini bilang, mas, sudah mas Erwin tidak usah khawatir. Kalau nanti mas Erwin didatengin lagi satu keluarga ini dan mereka marah, sampean ancam balik mas. Tidak usah takut sama bangsa-bangsa seperti itu. Kita ini mau cari uang halal. Kita ini nggak niat ganggu. Mereka itu loh punya banyak tempat. Ngapain kok harus tinggal di sana? Kita nggak niat untuk mengusir mereka. Ini pesanku mas, nanti kalau sampai didatengin lagi, sampai nggak usah takut. Gantian sampai yang lawan. Nah, mendengar saran dari para tukang ini, Erwin ini sebenarnya agak ragu-ragu. Bisa nggak dia ngelakuin itu? Berani nggak? Dan malam ini pun tiba. Waktu itu Erwin ini tidur di sekitar jam 8:30 malam. Dia capek betul karena seharian penuh dia membantu tukang-tukang ini. Dia tidur. Nggak lama dia tidur, dia mimpi lagi. Antara sadar dan nggak sadar. Dia dibangunin oleh bapak-bapak yang gondrong tadi. Dan di belakang itu ada ibu dan juga 2 orang anak ini. Dia dibangunin. Nah Erwin tanya, wonten apa malih pak? Ada apa lagi? Ayo mas, balik no omaku mas. Ngomong gurung loh yo. Aku sok ngamuk-ngamuk tak obrak-abrik omah iki. Baru Erwin ingat kata-kata dari bapak-bapak tukang itu. Bahwa dia harus melawan balik. Dia harus berani. Erwin pun akhirnya ngomong, pak, sebentar pak. Sampai nggak boleh kayak gitu pak. Sampai duduk dulu. Bapak-bapak ini nggak mau duduk. Dan wajahnya itu aneh. Penuh keriput dan kayak ada merah-merahnya. Jadi Erwin ini nggak berani memandang wajah dari bapak-bapak ini. Erwin hanya ngomong, tapi tanpa memandang wajah bapak-bapak tersebut. Erwin ini ngomong dengan nada tinggi, gini ya pak, kalau bapak-bapak ini sampai kesini terus ganggu-ganggu saya nggak segan-segan manggil ustadz, terus sampai nanti dibakar, sampai mati di sini. Gimana? Pilih yang mana? Sampai pergi, atau sampai masih ganggu saya? Terus si satu keluarga ini diam. Akhirnya sosok ibu-ibu itu mendekati suaminya. Dia kayak membisikkan sesuatu, dan akhirnya mereka itu tiba-tiba menghilang. Nah, disitulah Erwin ini merasa lega. Mungkin dia sudah benar-benar takut. Setelah itu pagi harinya, Erwin bilang lagi ke tukang-tukang ini, Pak, bener Pak kata sampean Pak. Gimana Mas Erwin? Sudah Pak, saya lawan Pak. Terus gimana? Ya kayaknya sudah, mereka ini sudah nggak ada perlawanan lagi. Oh gitu ya Mas? Ya wes kalau gitu Mas. Ternyata benar. Malam-malam setelahnya, Erwin ini nggak pernah didatengin lagi sosok satu keluarga ini. Menurut Erwin, mungkin mereka ini sudah pergi, mereka sudah takut. Nah, setelah kejadian itu, singkat cerita, warung ini pun berdiri. Mulailah tamu-tamu ini berdatangan. Teman-teman Erwin yang ada di kota itu diundang semua. Jadi lokasi di area itu yang naik turun, ini dimanfaatkan betul oleh Erwin. Penerangan pun itu juga diletakkan secara maksimal oleh Erwin. Jadi ketika ada pengunjung yang lewat dan melihat kafe Erwin ini, mereka pasti tertarik untuk mampir. Nah, kira-kira berjalan hampir 2 mingguan, Erwin mulai mencari karyawan. Karena dia kerepotan, dia sama istri ini nggak bisa ngurusi semua orang yang hadir, terutama di akhir pekan. Jadi mulailah ada satu karyawan ini ibu-ibu, dia datang di pagi hari dan pulang sore hari. Hari itu hari Kamis malam Jumat. Erwin ini nggak tahu kalau hari itu adalah hari Kamis malam Jumat. Dia melakukan aktivitas seperti biasa dan hari itu atau malam itu banyak sekali pengunjung yang datang. Karena hari Jumatnya adalah tanggal merah. Nah, setelah pengunjung-pengunjung ini pulang di sekitar jam 10:30 malam, Erwin masih sibuk di dapur. Dia sibuk cuci piring, cuci gelas, dan lain sebagainya. Baru dia mulai tidur itu jam 12:30 dini hari. Nah, pas waktu Erwin ini tidur, dia mimpi. Dia didatengin sosok bapak-bapak. Beliau ini
nggak seperti manusia pada umumnya. Jadi tingginya itu hampir separuh badannya Erwin. Tapi beliau ini pakai ikat kepala warna putih dan pakai selendang warna putih, serba putih. Beliau berjenggot. Tiba-tiba beliau bilang, "Nak, Bapak mau minta tolong, Nak." "Loh, Bapak ini siapa?" Erwin tanya. "Sudah, Bapak mau minta tolong. Kamu itu yang tinggal di wilayahnya Bapak, jadi kamu harus nurut sama Bapak." "Loh, ada apa ya, Pak?" Erwin pun ngikuti dari belakang. Beliau ini pendek banget. Terus beliau itu membawa ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah petirtaan. Nah, Erwin sendiri juga bertanya-tanya. Dia noleh ke arah belakang, dia masih bisa melihat kafenya itu. Masih ada lampu-lampu yang nyala. Terus Erwin ini bertanya-tanya, sejak kapan ya ada petirtaan di sini, ada pemandian kuno? Terus Erwin tanya, "Bapak mau minta tolong apa sama saya? Saya masih ada kerjaan, Pak." "Itu loh, Nak, ini kolamnya ini bocor. Tolong kamu tambal dengan cara apalah, Bapak nggak tahu. Kamu harus manut sama Bapak karena kamu tinggal di wilayah Bapak." Nah, pernyataan dari bapak-bapak ini diabaikan oleh Erwin. Dia hanya berniat membantu. Yang jelas meskipun bapak-bapak ini bilang dia tinggal di wilayahnya atau apa, dia mengabaikan. Yang jelas dia ikhlas menolong bapak-bapak ini. Akhirnya begitu melihat kolam yang bocor ini, Erwin mengambil sesuatu. Ada tanah liat yang diambil nggak jauh dari sana, terus dikeraskan oleh Erwin dan ditempelkan di dinding-dinding tembok kolam itu. Setelah ini selesai, Erwin pun pamit. "Pak, sudah Pak, saya balik dulu ya Pak." "Oh ya, makasih Nak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak panggil kamu lagi ya Nak." "Ya Pak, nggak apa-apa Pak." Erwin pun balik. Dan dia tiba-tiba kebangun di jam 3 persis. Jam 3 pas, tanpa kurang tanpa lebih. Dia heran, kok jam 3 lagi? Nah, di situ Erwin melanjutkan tidurnya lagi, terus dia ingat-ingat, itu bapak-bapak siapa? Besok pagi aja lah aku cek kebenarannya. Apa bener, nggak jauh dari sana itu ada pertitaan. Pagi harinya, sebelum warung ini buka, Erwin menuju ke tempat yang semalam dikunjungi oleh Erwin. Di situ Erwin ini nggak melihat ada apa-apa. Hanya rerimbunan hutan-hutan bambu dan juga pepohonan karet. Nah, di situ Erwin ini heran. Kok semalam dia bisa melihat ada petirtaan di sini? Ya sudahlah, mungkin itu cuma mimpi. Nah, malam harinya, di malam selanjutnya itu, dia mimpi lagi. Dia didatengin oleh sosok bapak-bapak ini. Nak, Bapak mau minta tolong lagi, Nak." "Loh, ada apa lagi, Pak?" "Itu kolamnya bocor lagi. Coba minta tolong kamu yang tambal. Bapak ini sudah tua, nggak bisa ngerjain hal-hal yang seperti itu." "Oh iya ya Pak, saya turun Pak." Nah, sekali lagi pas Erwin ini jalan, dia sambil melihat ke arah belakang, memastikan kafenya masih ada di sana. Ternyata memang kafenya masih ada di sana. Nah, dia masih bisa berpikir, kalau kafenya Erwin ada di posisi itu, seharusnya pertirtaan ini bisa dijangkau oleh Erwin kemarin itu. Tapi kenapa pas waktu disamperin oleh Erwin, pertirtaan itu tidak ada. Tapi ketika malam itu, dia ketemu dengan bapak-bapak ini, dia bisa melihat lagi petirtaan ini, dan nggak ada rimbunan pohon bambu dan juga nggak ada pohon-pohon karet. Di situ Erwin melihat kolamnya ini memang bocor lagi. Jadi air yang jatuh dari sumber air di atas gunung itu, ini nggak bisa tertampung. Nah, di situ Erwin akhirnya membenarkan lagi. Memang petirtaan ini atau kolam pemandian ini terbuat dari bahan bata dan juga tanah-tanah biasa. Jadi bukan keramik yang mewah, bukan. Tapi air yang turun dari sumber itu benar-benar jernih. Dan bahkan di malam hari pun Erwin ini bisa melihat bayangan kakinya sendiri. Karena waktu itu dia menyelupkan badannya ke sumber tersebut. Nah, setelah dirasa cukup, Erwin naik lagi. Dia bilang ke bapak-bapak ini, "Pak, sudah selesai Pak, saya mau pulang." "Oh ya Nak, Bapak ada hadiah buat kamu. Kamu mau nggak Bapak kasih hadiah? Karena kamu sudah bantu Bapak untuk membereskan kolam ini." "Nggak usah repot-repot Pak, saya ikhlas." "Yuk, nggak apa-apa, ini bentuk ucapan terima kasih saya ke kamu. Ayo ikut saya." Nah, si Erwin ini diajak masuk lagi ke dalam. Ternyata di situ ada sebuah perkampungan. Nah, di sini Erwin ini semakin bingung. Perasaan selama dia kenal dengan istrinya, dia sering diajak jalan-jalan kemana-mana di desa yang dekat-dekat sana. Erwin nggak pernah melihat ada desa semacam ini. Desanya sangat tradisional sekali.
Orang-orang yang ada di sana itu juga masih memakai baju-baju tradisional. Dan umumnya, orang-orang di sana itu ukuran tubuhnya hampir separuh tubuhnya Erwin. Jadi kelihatan kecil-kecil semua. Nah, Erwin tanya ke bapak-bapak ini, "Pak, ini desa apa namanya? Kok saya itu selama tinggal di sini nggak pernah tahu ada desa ini?" "Ya, ini desa Bapak, ini wilayah kekuasaan Bapak. Dan warungmu itu juga berada di wilayah kekuasaan Bapak. Makanya Bapak minta tolong ke kamu. Nah, ini kamu ikut Bapak sekarang." Diajaklah dia ke sebuah rumah. Terus nggak lama setelah itu, bapak-bapak ini keluar beserta dengan seorang perempuan. Perempuan ini cantik, seperti layaknya perempuan Jawa. Hanya saja ukuran tubuh dari perempuan ini pendek, hampir separuh tubuhnya Erwin. Kita bisa bayangkan Erwin yang waktu itu tingginya sekitar 165 cm. Sedangkan orang-orang di sana itu rata-rata hampir separuh ukuran tubuhnya Erwin. Jadi di situ Erwin itu selalu menongakkan kepalanya ke bawah, melihat orang-orang ini. Di situ bapak-bapak ini membawa seorang perempuan, cantik sekali. Terus Erwin ini dibilang, "Ini anak Bapak. Kamu nikahi anak Bapak ini sebagai bentuk ucapan terima kasih Bapak. Bapak nggak minta apa-apa dari kamu. Yang penting setelah kamu nikah, kamu tinggal di sini." Nah, maksudnya gimana, Pak? Saya ini sudah punya istri. Istri saya itu juga tinggal di desa ini. Nah, bapak-bapak ini bilang, "Ya nggak apa-apa. Kan itu istrimu di dunia sana. Ini kan kita beda dunia." Lah di situ Erwin bingung. Maksudnya beda dunia gimana? Dia nggak sadar bahwa waktu itu sebenarnya Erwin ini sudah dibawa masuk ke dimensi lain. Jadi karena ucapan-ucapan dari bapak-bapak ini membingungkan Erwin, Erwin pun pamit. "Sudah ya Pak, saya nggak bisa Pak menerima tawaran Bapak. Saya sudah punya istri." "Ya sudah, kalau memang seperti itu, saya ucapkan terima kasih ya. Mulai hari ini, kamu saya izinkan tinggal di wilayah kami. Sudah, nggak akan terjadi apa-apa di kamu. Nggak akan ada yang berani ganggu kamu, karena semua area di sini ini di bawah kekuasaanku." Nah, inilah yang diucapkan oleh bapak-bapak itu, dan kemudian Erwin ini terbangun. Begitu dia bangun, dia kaget. Ternyata dia ini sudah dikelilingi oleh istrinya, oleh mertuanya, begitupun juga dengan tetangga-tetangga yang ada di rumah istrinya. Lah, terakhir kali Erwin ini tidur, dia ada di warung. Ternyata bangun-bangun dia sudah ada di rumah istrinya yang di desa itu. Jadi Erwin ini langsung tanya ke istrinya, "Loh Yang, aku kok tiba-tiba tidur di sini, gimana ceritanya?" Terus istrinya ini mungkin masih panik, dalam keadaan panik, dan juga tetangga-tetangga di sana ini juga heran melihat Erwin yang baru saja bangun. Yang ada dalam pikiran Erwin, dia ini baru saja bangun tidur. Kenapa kok dikelilingi orang-orang? Barulah setelah dia diambilkan minum, dan Erwin ini minum, tetangga-tetangga ini menjelaskan, "Mas Erwin, sampai dari mana Mas?" "Dari mana apanya Pak? Saya dari jaga warung. Terus siapa yang bawa saya ke sini? Kenapa kok saya dipindah?" Ya, Erwin ini bingung. Akhirnya tetangga-tetangga dan juga mertuanya Erwin menjelaskan, "Win, kowe awakmu iki panas. Pitung dino pitung wengi." Lah dia kaget. Maksudnya gimana Pak? Istrinya menjelaskan, "Mas, kamu itu nggak sadarkan diri. Sudah 7 hari 7 malam. Sudah dipanggilkan orang pintar, sudah dibawa ke rumah sakit, tapi kamu belum juga sadar. Akhirnya di sini orang-orang semua ini membacakan Yasin. Sudah 3 hari 3 malam ini tetangga-tetangga membacakan Yasin buat kamu supaya kamu sadar." Nah, Erwin langsung kaget. "Ah, masa iya sih? Oh, aku nggak kemana-mana, aku baru jaga warung, aku tidur dan ini baru bangun tidur." Erwin masih nggak percaya kok kata orang-orang seperti ini. Tapi ketika istrinya menjelaskan lagi, "Mas, sudahlah Mas percaya. Mas itu nggak sadarkan diri. Mas habis dari mana?" Nah, dari sinilah Erwin cerita. Diceritakanlah semua dari awal sampai akhir, dan diceritakan pertemuan Erwin dengan sosok bapak-bapak memakai ikat kepala warna putih dan semua serba putih. Dia diajak masuk ke kampung halaman bapak-bapak ini di sebuah desa yang sangat tradisional sekali. Dan di situ Erwin juga cerita selama beberapa hari itu dia membantu bapak-bapak ini untuk nambal kolam pemandian di sana. Nah,
Setelah mendapat cerita ini, tetua adat yang ada di sana itu menjelaskan ke Erwin, "Walah, yo belai selamat mas. Beruntunglah jenengan ini bisa kembali ke sini. Karena banyak sekali cerita yang beredar di sekitaran tahun 60-an, bahkan juga di tahun 80-an, ada beberapa orang yang pernah mengalami situasi yang sama persis seperti Erwin ini. Dia belum juga kembali. Dan yang satunya, ada satu orang yang di sekitaran tahun 80-an pernah mengalami seperti Erwin ini. Dia juga ketemu sosok bapak-bapak pakai ikat kepala putih, dan dia sempat hilang beberapa hari. Pulang-pulang, dia ini kayak orang linglung, dan setelah dia kembali ditemukan, dia benar-benar hilang ingatan, nggak ingat dengan orang tuanya, nggak ingat dengan rumahnya, bahkan dia nggak ingat dengan namanya sendiri. Dan yang terjadi dengan Erwin ini, menurut tetua adat ini, adalah sebuah mukjizat. Untung sampean kembali ke sini dengan selamat. Nah, Erwin sendiri masih nggak habis pikir. Apakah mungkin pada waktu itu dia sudah diajak ke dimensi lain? Tapi menurut cerita dari orang-orang dan disaksikan oleh semua orang yang ada di sana termasuk istrinya, Erwin ini sudah 7 hari 7 malam, dia nggak sadarkan diri, badannya benar-benar panas, dan dia hanya mengigau. Nah, setelah kejadian itu, Erwin dilarang untuk menuju ke warungnya. Dia disuruh istirahat dulu oleh mertuanya di rumah, dan setelah dia istirahat sekitar 3 harian, barulah mertuanya mengizinkan Erwin untuk kembali ke warung tersebut. Dan setelah kejadian itu, memang Erwin nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian ganjil. Dan tentang mimpinya yang dia pernah bertemu dengan sosok bapak-bapak pakai ikat kepala putih, ini nggak pernah lagi dialami oleh Erwin. Dan sampai cerita ini diceritakan oleh Erwin kepada Kembara Sunyi, warung ini masih tetap berdiri dan masih ramai seperti biasa. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat Kembara yang bernama Erwin kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.